Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pradana, NPM 1988201001, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 5, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian retorika, sejarah retorika, alasan mempelajari retorika, dan monologika. Pengertian retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris rhetoric yang artinya ilmu berbicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Walaupun beragam pendapat tentang retorika, namun dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan utama retorika adalah terciptanya tujuan pembicara yang terjadi komunikasi yang efektif. Retorika adalah bagian dari bahasa linguistik, khususnya ilmu bina bicara. Titik tolak retorika adalah berbicara. Berbicara berarti mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau kelompok orang untuk menciptakan suatu tujuan tertentu. Misalnya, memberikan motivasi atau memberikan informasi. Berbicara adalah salah satu kemampuan khusus pada manusia. Oleh karena itu, pembicara itu setua umur bangsa manusia. Retorika berarti kesenian untuk berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alami, talenta, atau keterampilan teknis. Retorika juga sering diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan retorika. Yang pertama adalah retorika zaman Romawi. Teori retorika Aristoteles sangat sistematis dan komprehensif. Pada suatu sisi, retorika telah memperoleh dasar teoritis yang kokoh, namun pada sisi lain, urayanya yang lengkap dan persuasif telah membungkam para ahli retorika yang datang sesudahnya. Kedua adalah retorika abad pertengahan. Abad pertengahan sering disebut abad kegelapan juga buat retorika. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Banyak orang Kristen waktu itu melarang pembelajaran retorika yang dirumuskan oleh orang-orang Romawi maupun Yunani. Para penyembah berhala, bila orang memeluk agama Kristen, secara otomatis ia akan memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. 3. Retorika zaman modern. Aliran pertama retorika zaman modern adalah epistemologis, dan yang kedua memusatkan perhatian mereka pada persiapan pidato, pada penyusunan pesan dan penggunaan bahasa. Aliran ketiganya disebut gerakan eloquenis, justru menekankan teknik penyampaian pidato. Selanjutnya, alasan mempelajari retorika. Pentingnya mempelajari retorika bagi mahasiswa saat ini untuk membantu proses berkomunikasi atau berbicara agar lebih baik. Dengan adanya seni berbicara atau berbahasa, maka suatu informasi yang disampaikan dan dipahami oleh pendengar. Dengan mempelajari retorika, maka kita sebagai mahasiswa mampu menjelaskan dengan dunia mahasiswa melalui tutur kata. Adapun manfaat mempelajari retorika diantaranya adalah menimbang diri sendiri dalam berretorika, antara lain diskusi kita dalam keputusan, memahami kejiwaan pendengar, menemukan usulan yang baik, dan mempertahankan argumen yang kita pakai. Selanjutnya adalah monologika. Yang pertama adalah pengertian pidato. Pidato merupakan salah satu kegiatan berbahasa lisan. Pidato adalah salah satu kegiatan berbicara yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi pada orang lain secara resmi yang bersifatnya satu arah. Pidato bersifat satu arah karena aktivitas berbicara terjadi hanya pada satu orang saja, komunikator, dan pendengar hanya mendengarkan.
Dalam pidato tidak ada interaksi timbal balik atau tanya jawab. Pidato bertujuan untuk menyampaikan suatu, bukan menjelaskan sesuatu. Unsur-unsur pidato terdiri dari komunikator atau pembicara, komunika atau pendengar, dan media. Selanjutnya adalah jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato ditentukan oleh beberapa faktor seperti situasi, tempat, tujuan, dan isi pembicara. Faktor-faktor yang menjadi patokan untuk menentukan jenis pidato menurut Hendrikus yaitu bidang politik, kesempatan khusus, kesempatan resmi, dan pertemuan informatif. Selanjutnya adalah ciri-ciri pidato. Yang pertama adalah pidato yang sakrik, pidato yang jelas, pidato yang hidup, pidato yang memiliki tujuan, pidato yang memiliki klimaks, pidato yang memiliki pengulangan, pidato yang berisi hal-hal yang mengejutkan, pidato yang dibatasi, dan pidato yang mengandung humor. Selanjutnya adalah skema pidato. Skema pidato memiliki tujuan, yaitu sebuah pidato harus disusun sebaik mungkin, sebagaimana mengolah sesuatu karya seni. Dan selanjutnya adalah macam-macam dari skema pidato itu, yaitu yang pertama skema 5 kalimat, skema 5 words, skema menurut Aptitonus, skema 3 bidang, model skema Cicaro. Selanjutnya adalah teknik mempersiapkan pidato. Yang pertama adalah memilih topik dan tujuan. Sebelum berpidato, sebaiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang akan kita sampaikan dan apa yang diharapkan dari khayalan kita. Dapat disimpulkan bahwa kita memerlukan pokok bahasan, topik, dan tujuan. Keduanya sangat memiliki hubungan erat. Contoh, bila Anda berpidato agar orang mencoblos partai X dalam pemilu, Anda tentu harus berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan partai X tersebut. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa contoh pidato tersebut bertujuan menentukan topik. Beda halnya dengan contoh bila Anda memberi topik tentang pentingnya pembaruan kurikulum di perguruan tinggi, maka pidato itu diharapkan dapat menimbulkan pengertian tersebut pada diri khayalak. Sehingga pada contoh kedua, ini bertujuan bagaimana cara merumuskan topik dan memperjelas tujuan yang akan diuraikan pada bagian ini. Selanjutnya adalah sumber-sumber topik. Seringkali Anda merasa bingung ketika harus mencari topik yang baik. Seakan-akan dunia ini kekeringan bahan pembicaraan, atau seakan-akan Anda tidak mempunyai keahlian apa-apa. Selanjutnya adalah kriteria topik yang baik. Untuk menentukan topik yang baik, dipergunakan ukuran sebagai berikut. Pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan Anda. Kedua, topik harus menarik minat Anda. Ketiga, topik harus menarik minat pendengar. Keempat, topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Kelima, topik harus tentang ruang lingkup dan pembahasan. Keenam, topik harus sesuai dengan waktu dan situasi. Ketujuh, topik harus dapat ditunjang dengan bahan lain. Selanjutnya, merumuskan judul. Judul sangatlah memiliki kaitan yang erat terhadap topik. Bila topik adalah pokok bahasan yang akan diulas, maka judul adalah nama yang diberikan untuk pokok bahasan itu. Seringkali judul telah ditentukan terlebih dahulu kepada khayalak karena judul perlu dirumuskan terlebih dahulu, yaitu judul yang baik harus memiliki 3 syarat, yaitu relevan, produktif, dan singkat. Menentukan tujuan. Ada 2 macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pidato biasanya dirumuskan dengan 3 hal, yaitu pemberitahuan,
pengaruh, dan penghibur. Sedangkan tujuan khusus ialah tujuan yang dapat dijabarkan dari tujuan umum. Dari tujuan menghibur dapat disampaikan ribuan jenis pidato, tapi ada yang ingin dicapai oleh Anda pada saat ini terlihat dari tujuan khususnya. Tujuan khusus bersifat konkret dan sebaiknya dapat diukur atau dibuktikan segera. Selanjutnya adalah pengembangan bahasan. Bila topik yang baik sudah ditentukan, Anda memerlukan keterangan untuk menunjukkan topik tersebut. Keterangan penunjang, support point, untuk memperjelas uraian, memperkuat kesan, menambah daya tarik, dan mempermudah pengertian. Sehingga di sini diberikan 6 kelompok pengembangan bahasan. Yang satu penjelas, yang kedua contoh, yang tiga analogi, yang keempat testimoni, yang keempat sematik, dan keenam pengulangan. Sekian dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Bila fil stabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.